Assalamualaikum, kembali lagi dengan CHS, cerita horor Sendekala. Like dan subscribe channel ini. Bagi Leo, ini bukanlah sekadar sebuah petualangan paranormal. Ini adalah sebuah obsesi yang telah membara dalam jiwanya selama 6 tahun. Sebuah luka yang menolak untuk sembuh. Obsesi itu memiliki nama, Maya, adiknya. Leo masih bisa mengingat dengan jelas sore itu, aroma rumput yang baru dipotong. Tawa riang Maya yang memintanya untuk menghitung sampai 50 saat mereka bermain petak umpet, dan bagaimana ia membuatkan adiknya sebuah boneka kecil dari kulit jagung kering sambil menunggu. Saat ia membuka mata, senja telah turun, dan Maya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan dan boneka jagung yang tergeletak di rumput. 6 tahun investigasi resmi yang buntu hanya menyisakan satu jalan bagi Leo. Jalan yang dibisikkan oleh para tetua di desa. Jalan yang menuju pada mitos, pada legenda tentang sesosok penjaga senja, entitas yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Kini, Leo tidak lagi sendiri. Di bawah bendera channel investigasi mereka yang sedang naik daun. Jejak gaib. Ia memimpin sebuah tim kecil. Ada Sari, otak di balik semua teknologi canggih mereka, seorang skeptis yang logis dan sering menjadi rem bagi impulsivitas Leo. Ia bergabung bukan karena percaya pada hantu, tapi karena rasa setia kawannya pada Leo. Lalu ada Dedi, juru kamera bertubuh gempal yang antusiasmenya pada hal gaib hanya bisa disaingi oleh rasa takutnya sendiri. Ia adalah mata dan telinga para penonton, dan seringkali, jeritannya yang pertama kali memecah keheningan. Malam ini, misi mereka lebih dari sekadar konten. Di dalam mobil yang melaju menembus kegelapan, Leo menatap peta tua di tangannya. Sebuah lokasi yang dilingkari merah, ditandai dengan tulisan tangan ayahnya bertahun-tahun lalu. Desa Asih Hilang. Kau yakin tentang ini, Leo? Tanya Sari dari kursi penumpang, nadanya cemas. Semua risetku tentang tempat ini berakhir di jalan buntu. Seolah sengaja dihapus dari sejarah. Justru itu, Sar, jawab Leo, matanya tak lepas dari jalanan gelap di depan. Tempat yang semua orang takuti adalah tempat di mana jawaban biasanya bersembunyi. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya. Di dalam tasnya, terbungkus kain beludru, ia membawa satu-satunya peninggalan adiknya, boneka jagung yang telah lapuk. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat. Malam itu, Leo tidak hanya akan membuktikan sebuah legenda. Ia akan masuk ke sarang monster dari masa kecilnya untuk menuntut jawaban. Perjalanan mereka berakhir di sebuah desa kecil yang seolah terisolasi dari dunia modern. Disinilah mereka bertemu Pak Tarno, pemandu mereka, seorang pria tua kurus yang tatapan matanya menyimpan kearifan sekaligus ketakutan yang dalam. Ia setuju mengantar mereka, namun sumpahnya jelas, hanya sampai ke perbatasan. Tempat itu tanah mati, nak Leo, kata Pak Tarno sambil mengunyah sirih di beranda rumahnya yang sederhana. Bukan cuma kosong, tapi mati. Dulu namanya Desa Asih, subur. Tapi puluhan tahun lalu, wabah itu datang. Bukan wabah penyakit, tapi wabah keheningan. Anak-anak mulai hilang saat maghrib. Satu persatu, tidak ada jejak, tidak ada tangisan, hanya kekosongan. Pak Tarno terdiam sejenak. Tatapannya menerawang. Orang-orang panik, saling tuduh. Keluarga pecah. Desa itu hancur dari dalam, hingga akhirnya mereka semua pergi. Meninggalkan segalanya, menyerahkan desa itu pada dia. Dia siapa, Pak? Tanya Sari. Alat perekamnya sudah menyala. Sang penunggu yang kehilangan, jawab Pak Tarno. Arwah wanita yang cintanya pada anak-anak begitu besar hingga menjadi kutukan. Dia akan mengambil anak mana saja yang ia anggap tidak terurus. Dia akan membisikkan lagu Nine Bobo yang hanya bisa didengar oleh mereka. Dulu ada seorang pemburu dari desa seberang, orangnya sombong, tidak percaya hal begituan. Dia masuk ke sana mencari babi hutan. Dia kembali 3 hari kemudian, tapi yang kembali hanya raganya. Matanya kosong, mulutnya terkunci. Dia tidak pernah bicara lagi sampai meninggal. Dia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. 1 jam berjalan kaki menembus hutan yang semakin rapat dan gelap. Pak Tarno berhenti di depan 2 batu besar berlumut yang seolah tumbuh dari perut bumi. Ini batasnya, batas gaib. Katanya, di seberangnya adalah dunianya. Coba dengar, suara hutan berhenti di sini.
Benar saja, suara serangga dan satwa liar yang tadinya ramai kini lenyap total. Jika kalian mendengar tawa atau nyanyian, jangan diikuti. Itu bukan undangan, itu pancingan, bisik Pak Tarno sebelum berbalik dan pergi. Sosoknya cepat ditelan oleh rimbunnya pepohonan. Kini hanya ada mereka bertiga. Leo merasakan tarikan aneh dari seberang batu itu. Panggilan dari sebuah misteri yang harus ia pecahkan. Mereka pun melangkahi perbatasan itu. Seketika, udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah mereka baru saja menyelam ke dalam air yang tak terlihat. Keheningan yang menekan menyambut mereka. Memasuki desa asih hilang seperti melangkah ke dalam lukisan surreal tentang pembusukan. Rumah-rumah kayu panggung berdiri miring seperti nisan-nisan raksasa, ditelan oleh sulur-sulur tanaman liar yang merambat seperti pembuluh darah hijau. Atap jerami yang berlubang menatap langit senja yang mulai memerah. Oke, tim, tetap waspada. Dedi, jangan jauh-jauh dariku, kata Leo, suaranya terdengar datar melalui radio komunikasi. Siap, bos, jawab Dedi, suaranya sedikit gemetar. Kameranya menyapu pemandangan yang sunyi itu, mencoba menangkap aura penindasan yang tak terlihat namun begitu terasa. Mereka memutuskan untuk memeriksa beberapa rumah di pinggiran desa terlebih dahulu. Rumah pertama yang mereka masuki pintunya sudah terlepas dari engsel. Di dalamnya, debu tebal menutupi segalanya. Di ruang tengah, sebuah meja makan masih tertata dengan piring-piring kaleng. Seolah penghuninya pergi di tengah persiapan makan malam dan tak pernah kembali. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Semuanya ditinggalkan begitu saja, kata Sari sambil memindai ruangan dengan detektor termal. Suhu di sini aneh, ada beberapa titik dingin yang bergerak. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah kamar anak-anak. Sebuah kuda goyang kayu berdiri di tengah ruangan. Saat mereka masuk, kuda itu bergerak sedikit, maju mundur, menghasilkan suara derit pelan yang memecah keheningan. Mereka bertiga membeku. Itu cuma getaran dari langkah kita, kata Sari, mencoba terdengar logis, meskipun matanya menunjukkan hal lain. Di rumah kedua, mereka menemukan sesuatu yang lebih personal. Di dinding sebuah kamar, tergantung beberapa gambar anak-anak yang dibuat dengan krayon. Gambar-gambar keluarga yang bahagia, tapi ada satu gambar yang membuat mereka merinding. Gambar sesosok wanita yang sangat tinggi dengan rambut panjang dan tangan-tangan yang merangkul banyak anak kecil di bawah sebuah pohon raksasa. Mereka tahu apa yang ada di sini, bisik Leo. Perasaan diawasi semakin menjadi jeti. Seolah-olah mereka adalah aktor di atas panggung yang sangat besar, dan sang penonton sedang duduk dalam gelap, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka dengan sabar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat desa. Di tengah sebuah lapangan yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang, berdiri sebuah ayunan bantua yang tergantung di dahan pohon mati. Ayunan itu bergerak maju mundur dengan ritme yang lambat dan konstan. Tidak ada angin sama sekali, kata Sari, menegaskan apa yang mereka semua pikirkan. Leo melangkah mendekat, jantungnya berdebar lebih kencang. Di bawah ayunan itu, tergeletak sebuah benda kecil, nyaris terkubur oleh tanah dan daun kering. Dengan tangan gemetar, ia memungutnya. Boneka jagung, kusam dan rapuh. Sebuah kilas balik menghantam pikiran Leo, tawa Maya saat ia memberikan boneka itu padanya. Jaga baik-baik ya, ini temanmu, katanya pada Maya saat itu. Kini, teman adiknya itu berada di tangannya, terasa dingin dan penuh dengan energi kesedihan. Dia tahu kita di sini, kata Leo, suaranya berat. Dia meninggalkan ini untukku. Saat senja semakin gelap, mereka mendirikan kamp sementara di sebuah balai desa yang bangunannya paling kokoh. Sari sibuk memasang kamera statis dan sensor gerak. Saat itulah, suara itu mulai terdengar. Awalnya lirih, seperti dengung jauh. Hem hem hem, hem hem hem. Senandung Nina Bobo, melodinya sederhana, namun suara yang menyenandungkannya datar, tanpa emosi, dan terdistorsi, seolah diputar melalui radio rusak dari dasar sumur. Suara itu menggantung di udara, datang dari segala arah sekaligus. Dedi, rekam ini. Sari, analisis, perintah Leo. Sudah, bos, suaranya ada di mana-mana, balas Dedi. Terekam jelas, kata Sari. Spektrumnya tidak masuk akal. Ini bukan suara manusia. Senandung itu terus berlanjut, menjadi musik latar yang mengerikan. Lagu itu tidak menjanjikan mimpi indah,
melainkan mengundang mimpi buruk abadi. Leo merasakan konflik yang aneh. Rasa ngeri bercampur dengan rasa rindu yang menyakitkan. Melodi itu terasa begitu akrab. Tiba-tiba, senandung itu berhenti. Hening, dan dari kejauhan, dari antara rumah-rumah kosong, mereka mendengar suara lain. Suara tawa cekikikan seorang anak kecil. Tawa itu adalah pancingan. Mereka semua tahu itu. Suara riang yang seharusnya membawa kebahagiaan, di tempat ini, justru terdengar seperti sebuah ancaman. Tawa itu seolah memanggil mereka, mengajak bermain di desa kematian ini. Jangan diikuti, Leo, peringat Sari, melihat raut wajah Leo yang berubah. Tapi Leo sudah mengambil keputusan. Suara itu akan membawa kita padanya. Kita ikuti, tapi kita tetap waspada. Dengan formasi rapat, mereka bergerak mengikuti sumber tawa itu. Suara itu selalu terdengar beberapa meter di depan, meliuk-liuk di antara reruntuhan, menuntun mereka semakin dalam ke jantung desa. Tawa itu akhirnya membawa mereka ke sebuah alun-alun besar yang bahkan tidak tergambar di peta. Dan di tengah alun-alun itu, berdiri sumber dari semua kutukan tempat ini. Pohon beringin, ukurannya kolosal, seperti sebuah katedral alam yang dibangun oleh waktu dan kekuatan gaib. Batangnya yang berurat dan kokoh tampak seperti otot-otot raksasa yang membatu. Akar-akar gantungnya yang tebal dan kusut menjuntai ke tanah seperti rambut seorang pertapa purba, menciptakan labirin alami di bawah kanopi daunnya yang lebat. Pohon itu tidak hanya besar, ia terasa hidup, cerdas, dan jahat. Di sini. Skalanya tidak cukup, seru Sari, menatap ngeri pada tabletnya yang menampilkan grafik merah yang melonjak liar. Ini pusatnya, apapun yang ada di desa ini, energinya berasal dari pohon ini. Tawa anak kecil itu kini terdengar berasal dari antara akar-akar gantung yang lebat itu. Leo menyorotkan senternya yang paling terang, namun hanya kegelapan yang ia temukan. Perasaan diawasi kini begitu kuat, seolah pohon itu sendiri sedang menatap mereka dengan ribuan mata tak terlihat. Leo melangkah mendekat, merasakan tarikan energi yang aneh. Di salah satu akarnya yang tebal dan menonjol dari tanah, ia melihat ukiran-ukiran kasar. Bukan huruf, melainkan gambar-gambar stik figur anak-anak yang tak terhitung jumlahnya, bergandengan tangan dalam sebuah lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, terukir sosok wanita yang sangat tinggi dengan rambut panjang dan dada yang menjuntai. Saat jarinya menyentuh ukiran itu, ia merasakan sentuhan sedingin es di pundaknya. Ia berbalik kaget. Kosong. Namun ia bersumpah, ia mendengar bisikan yang sangat jelas di telinganya. Sebuah kata yang membuatnya membeku. Kakak. Bisikan itu adalah percikan api pada tumpukan harapan dan keputusasaan Leo. Logikanya lenyap. Yang tersisa hanyalah kerinduan seorang kakak. Maya, teriaknya ke dalam kegelapan di bawah pohon. Maya, ini kakak, jawab kakak. Tawa cekikikan itu terdengar lagi. Kali ini dari ambang pintu sebuah rumah kosong di tepi alun-alun. Sesosok siluet gadis kecil melambai sesaat sebelum menghilang ke dalam kegelapan pekat di dalam rumah. Gaunnya yang kotor dan robek terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dia di sana, seru Leo. Leo, jangan. Itu jebakan yang dibicarakan Pak Tarno. Sari berteriak, mencoba meraih lengannya. Tapi Leo sudah berlari. Ia tidak bisa berhenti. Bayangan adiknya, nyata atau tidak, adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dedi, dengan napas tersengal, terpaksa mengikutinya sambil berusaha menjaga kestabilan kamera. Sari, sadar ia tidak bisa meninggalkan timnya, menyusul di belakang, mulutnya menggumamkan doa-doa yang bahkan ia sendiri tidak yakin ia percayai. Rumah itu tampak lebih tua dan lebih busuk dari yang lain. Pintunya terbuka, menganga seperti mulut yang siap menelan mereka. Udara di dalamnya berbau jamur yang pekat dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis seperti daging busuk. Maya, panggil Leo, suaranya menggema di dalam ruangan depan yang kosong. Hening sejenak, lalu tawa itu terdengar lagi. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, tepat di belakang mereka. Pintu kayu yang berat itu terbanting menutup dengan sendirinya, dengan kekuatan yang mustahil. Suara palang kayu yang jatuh ke tempatnya terdengar dari sisi lain. Mereka terperangkap. Permainan petak umpet telah berakhir. Kini, mereka yang menjadi buruannya.
Kegelapan total dan keheningan yang tiba-tiba terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Satu-satunya cahaya berasal dari senter dan lampu kamera yang gemetar di tangan Dedi. "Sari, coba buka pintunya," perintah Leo, suaranya tegang. Sari menggedor dan menarik gagang pintu itu. Tidak bisa, seperti ada yang menahannya, berat sekali. Saat itulah, Nina Bobo itu kembali. Kali ini, tidak lagi menggema dari kejauhan. Suara itu ada di dalam rumah bersama mereka. Sumbernya jelas, dari lantai atas. Disertai derit langkah kaki yang pelan menuruni tangga kayu yang reot di sudut ruangan. Setiap pijakan terdengar disengaja, berat, dan penuh dengan keabadian. Mereka serempak mengarahkan cahaya mereka ke puncak tangga. Sesosok bayangan yang tinggi dan bungkuk perlahan menampakkan diri. Sosok itu begitu tinggi hingga kepalanya hampir menggores langit-langit. Lengan-lengannya yang kurus menjuntai panjang secara tidak wajar. "Si siapa di sana?" teriak Dedi, suaranya pecah menjadi cicitan ketakutan. Sosok itu sampai di anak tangga terakhir dan berhenti, masih separuh tersembunyi dalam bayangan. Senandung itu berhenti. Sebuah suara serak dan dalam, seperti suara batu yang digiling, bertanya dari kegelapan. "Kenapa kalian membangunkan anak-anakku?" Ia melangkah maju ke dalam cahaya. Wewe Gombel. Legenda itu hidup, dan ia jauh lebih mengerikan daripada imajinasi terliar mereka. Kulitnya pucat dan kencang membungkus tulang. Matanya adalah dua lubang yang bersinar dengan cahaya hijau yang dingin dan posesif. Dan payudaranya yang panjang dan kendur, simbol dari namanya, bergoyang mengerikan saat ia bergerak. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kekecewaan yang dingin dari sesosok predator yang terganggu. "Kalian tidak diterima di sini," kata entitas itu, tatapannya terkunci pada Leo. "Ini adalah surga bagi mereka yang terlupakan. Surga yang kubangun." Ia menatap Leo lekat-lekat, sebuah senyum tipis yang mengerikan terbentuk di bibirnya yang pucat. "Kau mencari adikmu, Maya, anak yang manis." Dia tidak lagi menangis mencari ibunya di malam hari, karena sekarang, akulah ibunya. "Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya?" teriak Leo, amarahnya menutupi rasa takutnya sesaat. Sosok itu terkekeh, suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar seperti kerikil yang beradu. "Aku merawatnya, aku memberinya makan, aku melindunginya dari dunia luar yang kejam. Aku adalah ibu yang lebih baik." Ia berjalan ke sebuah meja lapuk di tengah ruangan, dan dengan gerakan yang anehnya anggun, ia meletakkan sebuah mangkuk kayu di atasnya. Mangkuk itu berisi benda-benda bulat berwarna keabu-abuan. "Kalian tamu di rumahku, kalian harus makan," katanya. "Ini perjamuan kami, makanlah." Sari menyorotkan cahayanya ke mangkuk itu. Isinya adalah batu-batu sungai yang licin dan berlumut. "Jangan lihat makanannya," desis Sari. "Dia mencoba menipu pikiran kita." "Itu ilusi." Melihat mereka menolak, wajah Wewe Gombel mengeras. "Tidak sopan menolak pemberian," katanya dingin. Dengan kecepatan yang mustahil, ia menyambar Dedi, mencengkeram rahangnya dengan jari-jari cakarnya yang panjang dan kotor, mencoba memasukkan salah satu batu itu ke mulut Dedi yang menjerit tertahan. Melihat Dedi meronta, Leo tidak berpikir lagi. Ia menarik pistol suar dari sakunya, menembakkannya ke langit-langit kayu yang lapuk. Cahaya merah yang menyilaukan dan panas yang meletup membuat entitas itu menjerit melengking. Suara yang tidak mungkin berasal dari pita suara manusia. Ia melepaskan Dedi dan mundur ke dalam bayangan, tubuhnya seolah berasap karena cahaya suar itu. Di tengah kekacauan, mereka mendengar suara palang kayu di pintu terangkat. "Ini kesempatan mereka. Lari!" teriak Leo. Mereka berlari keluar, kembali ke alun-alun yang diterangi cahaya bulan. Napas mereka memburu, rasa panik membakar paru-paru. Mereka berlari menuju satu-satunya jalan keluar yang mereka tahu, perbatasan batu. Tapi saat melewati pohon beringin raksasa itu, mereka semua berhenti serentak, terpaku oleh pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang baru saja mereka alami di dalam rumah. Nina Bobo itu kini terdengar dari pohon itu sendiri. Bukan lagi satu suara, melainkan puluhan suara anak-anak menyenandungkannya serempak. Sebuah gua yang mengerikan. Dan di bawah cahaya bulan, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Di sekujur batang pohon yang besar dan di akar-akarnya yang menonjol dari tanah, ada wajah-wajah. Puluhan wajah anak-anak yang terperangkap.
Mata mereka terpejam dalam tidur abadi. Kulit mereka pucat dan menyatu dengan kulit kayu pohon, seolah mereka adalah bagian dari pohon itu. Beberapa bahkan terlihat seperti berusaha keluar, dengan siluet tangan kecil tercetak di bawah permukaan kulit kayu. Bibir-bibir pucat mereka bergerak dalam harmoni, menyenandungkan lagu untuk entitas yang memanen mereka. Wewe Gombel tidak menculik anak-anak untuk dirawat. Ia memanen jiwa mereka. Jiwa-jiwa itu menjadi makanan bagi pohon purba itu, dan sebagai imbalannya, pohon itu memberinya kekuatan dan keabadian. Di antara wajah-wajah itu, di salah satu akar yang paling rendah, Leo melihatnya. Wajah yang menghantui mimpinya selama 6 tahun. Wajah dengan pipi tembem dan hidung kecil. Wajah adiknya, Maya, matanya terpejam, senyum tipis terukir di bibirnya. Damai, terlalu damai. Ia terjebak di sana, menyenandungkan lagu yang sama selamanya. Maya, bisik Leo, kakinya lemas, ia jatuh berlutut, sebuah isak tangis yang pilu keluar dari tenggorokannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Indah, bukan? Keluargaku yang tenang, desis suara Wewe Gombel dari belakang mereka. Ia telah muncul kembali, berdiri di bawah kanopi pohonnya, dan kini kemarahannya terasa seperti badai yang siap menerkam. Kalian telah melihat taman rahasiaku. Sekarang, kalian tidak akan pernah pergi. Pelarian mereka adalah sebuah kekacauan yang kabur, terekam dalam gambar-gambar goyang dari GoPro Dedi yang masih menyala. Teriakan, napas yang memburu, dan raungan marah sang penunggu yang mengejar mereka. Akar-akar pohon seolah hidup, meliuk di tanah mencoba menjegal langkah mereka. Bayangan anak-anak kecil muncul dan menghilang di antara pepohonan. Tawa mereka kini terdengar mengejek. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, kembali menuju perbatasan batu. Satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke dunia orang hidup. Mereka berhasil melintasinya tepat saat fajar pertama menyingsing di ufuk timur. Seketika, semua suara dari belakang mereka lenyap. Hanya menyisakan keheningan pagi dan detak jantung mereka yang menggila. Mereka selamat, tapi mereka telah kalah. Mereka membawa pulang bukti rekaman yang rusak dan jiwa yang terluka. Leo telah menemukan jawabannya, dan jawaban itu adalah sebuah neraka abadi yang tak terbayangkan. Beberapa minggu kemudian, di apartemennya yang sunyi di kota, Leo mencoba menyatukan kembali hidupnya. Ia tidak lagi menjalankan channel jejak gaib. Ia hanya duduk dalam diam, menatap sebuah foto lama di tangannya, dirinya yang masih remaja, merangkul Maya kecil yang tersenyum riang. Ia pikir dengan mengetahui kebenaran, ia bisa memulai proses penyembuhan. Ia salah besar. Ia meletakkan foto itu dan meraih ponselnya, mencoba mencari pengalih perhatian. Tiba-tiba, dari speaker ponsel itu, tanpa ada aplikasi yang berjalan, sebuah melodi mulai mengalun. Sangat pelan, terdistorsi, dan sangat familiar. Gema dari desa asih hilang telah mengikutinya pulang. Sosok itu mungkin telah kehilangan satu pengunjung, tetapi ia telah menandai salah satunya sebagai anaknya sendiri. Dan kini, di tengah kesendiriannya di kota yang ramai, Nina Bobo dari desa terkutuk itu akan selalu dinyanyikan untuknya, selamanya.